Shalom, Oisneno Nokankit. Kebaktian kita pada hari ini, Minggu 24 Mei 2020, akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dodi L.A. Oematan STH. Anggota keluarga yang diberkati Allah, dalam pergumulan dan tantangan yang kita hadapi saat ini, khususnya COVID-19, kekuatan dan pengharapan kita hanya terletak pada doa dan firman Allah. Di minggu ini, kita diajak untuk bertekun dalam doa, karena firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Karena itu, kami mengajak anggota keluarga untuk berdiri. Marilah kita membesarkan nama Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat nomor 46 ayat 1, 2, dan ayat yang kelima. Bapak, Ibu, Saudara, anggota keluarga, dan jemaat Tuhan dimanapun juga berada. Kita mentapiskan kebaktian hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah saat ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, menyertai segenap anggota keluarga. Dan menyertaimu juga. Silakan anggota keluarga duduk kembali. Mari kita mempersiapkan nats pembimbing bagi kita yang terpilih dari Roma pasal 12 ayat 12. Sekali lagi nats pembimbing bagi kita terpilih dari Roma pasal 12 ayat 12. Demikian bunyinya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa.
Kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama dan secara pribadi-pribadi kita merendahkan diri di hadapan Tuhan serta mengaku segala dosa kita kepadanya. Mari kita bersaat teduh sejenak, menaikkan doa pengakuan dosa kita pribadi-pribadi. Kita berdoa. Dalam iman kami datang kepadamu, ya Allah, meminta belas kasihan dan pengampunan atas dosa-dosa kami. Di dalam kecemasan dan ketakutan, kami mengangkat tangan dan berserah kepadamu. Dari tengah-tengah kerapuhan dan ketakutan, kami berseru kepadamu. Kami mengangkat doa kami kepadamu, ya Tuhan, dan percaya pada belas kasihan-Mu yang tak terbatas. Tuhan, kasihanilah kami dan dengarlah doa kami, seruan kami dan tangisan kami. Kami percaya bahwa dalam belas kasihan-Mu, Engkau akan memulihkan, menyembuhkan dan bahkan mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, anggota keluarga, kepada semua anggota keluarga yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas serta dengan jujur, dengarlah berita anugerah Allah yang terpilih dari Yeremia pasal 33 ayat 6 sampai dengan 8. Berbunyi demikian. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku.
kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama menyiapkan litani pujian kepada Allah yang terambil dari Mazmur 41 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Saya jemput kita dengan sukacita Allah, berdiri dan menyampaikan litani ini. Saya hendak membaca bagian ayat yang ganjil. Dan kekasih hati Tuhan membaca ayat yang genap. Demikian doa minta penyembuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, Kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, takkan bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercaya, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau, ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. Maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian, aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku, apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, buatlah dunia bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Pules wiseno o kanam lebu, na tuin ho manekan neu pautinan i, un ho es amfekai ho anestilo, pules maliatas neu kanam lebu.
kanan natin Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Kolose pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Kolose pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati, kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur dan banyak terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih setiamu yang telah menjaga kami sepanjang kehidupan kami sampai hari ini. Saat ini Tuhan kami akan membaca dan mendengarkan akan firman kebenaran-Mu. Kami mengundang kuat kuasa Roh Kudus-Mu hadir menyertai kami semua. Urapi kami semua Bapa. Berikan kami hati yang bersih, pikiran yang baik, agar ketika firman Tuhan ditaburkan, firman itu menjadi kekuatan dan berkat bagi kami semua. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Dodi yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kami semua. Tuhan urapi anakmu secara khusus, pakai bibir mulut anakmu Tuhan, secara luar biasa untuk memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami akan mempersiapkan hati untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai Tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Mama, selamat hari Minggu. Di hari Minggu ini bertepatan dengan sebuah gerakan gemit yang berkaitan dengan berdoa. Melalui gerakan ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk merenungkan juga tentang doa. Bukan hanya kita diminta untuk merenungkan, tetapi kita juga bersama-sama dengan 1.500 orang pendeta yang masih aktif. Kita diajak untuk bertelut di hadapan Tuhan, untuk menaikkan pergumulan sebagai pribadi, bangsa dan negara yang terkait dengan persoalan COVID-19. Dalam kesempatan seperti itu juga, Gemit menyerukan agar umatnya ikut ambil bagian di dalam puasa, mengkoyakkan hati, dan hancur jiwa raga di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan kehidupan adalah bagian daripada perjalanan hidup. Kitab Kolose ditulis
oleh Paulus dalam konteks sebuah pergumulan diri pribadi, tetapi juga pergumulan keluarga serta karya kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu, nats yang kita baca ini berada dalam bagian di mana Paulus hendak menekankan berkaitan dengan supremasi Kristus di dalam keluarga, tetapi juga berkaitan dengan hubungan dengan sesama. Paulus sadar bahwa hubungan dengan sesama dan melalui keluarga banyak kendala yang dihadapinya, di mana masing-masing anggota keluarga mengalami kesulitan dalam berinteraksi di sudut mereka masing-masing. Bagian ini saudara-saudara, dalam perikop ini ada kesulitan seorang istri untuk tunduk kepada suami. Ada persoalan dari seorang suami yang sulit mengasihi istrinya dalam hari-hari kehidupannya, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti istrinya. Demikian juga dengan anak-anak yang memberontak, sehingga sebagai bapak-bapak mereka telah melakukan kekerasan yang menyakiti dan membuat hati anak-anak menjadi tawar. Dalam waktu itu juga, Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba menjalankan tugasnya hanya menyenangkan tuannya jika tuannya ada. Dan karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasal 4 ini ayat yang pertama, dalam keseimbangan keadaan juga Paulus mengingatkan kepada tuan-tuan ataupun pemilik-pemilik daripada hamba-hamba dan keluarga sebagai kepala, supaya mereka boleh bertindak adil dan jujur terhadap hamba, bahkan terhadap seluruh anggota keluarga dalam konteks bacaan kita ini, dengan memberikan ketegasan bahwa kita semua adalah hamba daripada Tuhan yang memiliki akan alam semesta ini. Saudara-saudara dalam kekasih Tuhan, dalam konteks seperti ini dan pergumulan seperti inilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengajak dan memberikan tekanan yang sangat-sangat penting bahwa kita masing-masing sulit untuk menjalankan fungsi kita masing-masing di sudut masing-masing. Itu sebabnya saudara-saudara, dalam bagian yang telah kita baca ini, Paulus memberikan tekanan yang sangat khusus tentang pentingnya doa di dalam hidup berkeluarga dan di dalam interaksi kehidupan hari lepas hari. Paulus menyadari saudara-saudara bahwa doa adalah bagian yang sangat integral dalam hubungan, supaya apa yang menjadi pergumulan mereka boleh dibawa di hadapan Tuhan, atau kalau boleh katakan lebih tepat, yaitu membawa di hadapan Tuhan pemilik segala sesuatu, termasuk keluarga di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan bagi kita yang penting bahwa Paulus begitu menekankan tentang doa. Kalau begitu saudara-saudara, kita harus bertanya, mengapa Paulus mengatakan bahwa doa itu ada hal yang khusus dan sangat penting di dalam bagian ini? Itu pertanyaan pertama yang harus dijawab, saudara-saudara. Pertanyaan kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Bagaimana kita berdoa dengan pergumulan-pergumulan yang kita bawa di hadapan Tuhan? Melalui dua pertanyaan inilah, saudara-saudara, saya hendak merenungkan bersama dengan kita semua, sesuai dengan tema yang dikatakan oleh ataupun dicanangkan oleh Majelis Sinode Gemit, yaitu bertekun dalam doa. Saudara-saudara yang dikasih, yang pertama, mengapa firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus ini menekankan ataupun mengajarkan kita berdoa? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita memperhatikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagian-bagian yang ada di dalam firman Tuhan ini. Saudara perhatikanlah bahwa dalam perikop ini sangat banyak penekanan-penekanan yang berkaitan dengan lah. Tunduklah, kasihilah, dan seterusnya. Bahkan ayat yang kita baca itu, saudara-saudara, berlakulah, bertekunlah, berdoa jugalah, dan seterusnya, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalimat ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus mau menunjukkan kepada kita tentang sebuah perintah seperti yang ditulis dalam bahasa Yunaninya, ditulis dalam bentuk imperatif. Jadi doa itu, saudara-saudara, bukan sekedar sebuah anjuran bagi Paulus. Doa itu, saudara-saudara, bukan sekedar sebuah dorongan atau himbauan begitu saja. Ataupun mungkin sebuah tawaran yang diberikan Paulus. Sebuah alternatif di dalam kehidupan pergumulan kita. Tidak. Tapi mau dikatakan dalam bagian ini, saudara-saudara, bahwa doa itu, mengapa kita harus berdoa, atau mengapa firman Tuhan mengajar kita untuk berdoa? Karena memang doa itu ada sebuah perintah. Perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena itu firman ini mengatakan dengan secara jelas, saudara-saudara. Dengan kata lain, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau itu perintah, maka jika kita tidak berdoa, sebenarnya kita menunjukkan ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak taat kepada Tuhan, sama dengan saudara-saudara, kita berdosa. Itu sebabnya doa haruslah merupakan bagian kehidupan dari orang percaya. Kalau mau lebih tegas lagi dikatakan, saudara, jika kita tidak berdoa, karena doa adalah sebuah perintah, sebenarnya kita sedang berbuat dosa. Itu sebabnya doa diperintahkan agar kita juga tidak berbuat dosa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 1 Samuel pasal 12 ayat 23, ketika bangsa Israel melawan dan memberontak berbuat dosa di hadapan Tuhan, mereka memohon kepada Samuel agar jangan lupa mendoakan mereka. Dan Samuel mengatakan, janganlah kiranya aku berdosa karena aku tidak mendoakan kamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Samuel dan Paulus sadar bahwa doa adalah bagian yang terpenting di dalam kehidupannya. Karena doa kita, ketika kita berdoa, sebenarnya kita sedang menjalankan perintah daripada Tuhan kita.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, masa COVID seperti ini, saudara-saudara, kita diajak untuk saling mendoakan. Dan bukan hanya masa COVID ini, tetapi dalam konteks ini, saudara-saudara, dalam pergumulan sebagai seorang istri, seorang suami, seorang anak, seorang hamba, ataupun seorang tuan, kita diajak untuk mendoakan anggota keluarga kita yang ada di dalam diri kita. Sebab jika kita tidak berdoa untuk mereka, sebenarnya kita sedang berbuat dosa dan tidak taat. Bukan hanya itu, tapi kita diajak untuk berdoa bagi orang-orang lain, saudara-saudara. Seperti perintah di sini untuk mendoakan para pekabar Injil, pelaksana-pelaksana daripada kebenaran Allah. Kesempatan seperti ini juga kita harus mendoakan niat baik dan perbuatan baik, bahkan perencanaan baik daripada pemerintah untuk mengatasi COVID-19 ini. Jika tidak, sebenarnya kita sedang berbuat dosa, Bapak Ibu Saudara, karena kita tidak taat terhadap perintah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengajar kita harus berdoa. Sebenarnya untuk menyatakan atau mewujudkan bahwa kita sesungguhnya memerlukan Tuhan. Kita sesungguhnya mau bergantung pada Tuhan dalam persoalan-persoalan kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalankan seluruh tanggung jawab kita tahu, saudara-saudara, bahwa kita seringkali bisa jatuh di dalam kelemahan kita. Dan karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bertindak seperti yang Tuhan mau. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara, kita diminta supaya kita tetap berada di dalam garis koridor kehendak Tuhan. Biarkan kita berdoa untuk mengatakan, Tuhan, aku memerlukan Engkau. Tuhan, aku bergantung sepenuhnya untuk mengelola keluargaku, untuk mengelola diriku sendiri, untuk mengelola interaksiku dengan orang lain, berespon terhadap orang lain. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab Bapak Ibu, Yohanes pasal 15 ayat 5 berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya memang kita memerlukan Tuhan untuk bisa berbuat apa-apa terhadap keluarga kita, terhadap istri kita, terhadap suami kita, terhadap anak-anak kita, terhadap orang-orang yang mengabdi kepada kita, termasuk di dalamnya ART, saudara-saudara. Kita bertindak jujur dengan mereka, kita bertindak adil terhadap mereka, saudara-saudara. Karena kita tahu sungguh-sungguh bahwa kita melakukan bersama-sama dengan Tuhan. Paulus menyadari akan hal ini. Itu sebabnya saudara-saudara, meskipun Paulus adalah orang yang sangat brilian, pintar, menguasai akan teologi, menguasai filsafat, dan berbagai macam hal sebagai murid terpandai dari Gamaliel. Dia berkata kepada jemaat di Kolose, jangan lupa untuk mendoakan aku juga. Karena aku tidak boleh melakukan tugas tanggung jawabku berdasarkan kekuatanku dan pengetahuanku. Tapi aku harus bergantung, aku harus mengandalkan Tuhan. Inilah saudara-saudara, mengapa kita harus berdoa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, John Calvin berkata begini, Bapak Ibu Saudara. John Calvin memberitahu bahwa kita semua ini tidak bisa menggerakkan jari
jari tangan kita. Tanpa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bayangkan, menggerakkan jari tangan ini hal yang sangat remeh. Tapi John Calvin berkata, hal yang remeh saja kita bergantung pada Dia. Tanpa Dia tidak mungkin kita bisa menggerakkan jari tangan kita. Bukankah John Calvin mau berkata, yang paling remeh saja kita juga harus bergantung pada Tuhan. Kita memerlukan Tuhan. Dengan kata lain, John Calvin mau mengatakan, apapun yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita tidak melakukan atas kekuatan diri kita sendiri. Dengan mengandalkan pengetahuan kita sendiri. Dengan mengandalkan pengalaman kita sendiri. Tidak, saudara-saudara. Seharusnya tidak demikian. Paulus sungguh sadar akan hal ini. Karena Paulus tahu betul-betul orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan hal-hal bersifat manusia, menurut kitab para nabi, yang tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat yang kelima. Orang yang seperti ini adalah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Adalah orang yang terkutuk. Yeremia pasal 17 ayatnya yang 5. Tapi sebaliknya orang yang mengandalkan Tuhan dan bergantung pada Tuhan, yang memerlukan Tuhan untuk melakukan seluruh kegiatan aktivitas kehidupannya, justru orang yang diberkati. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, masa COVID sekarang ini, saudara-saudara, kita hanya bisa bergantung kepada Tuhan untuk menghadapi akan masa ini. Dalam sebuah budaya yang baru yang kita hadapi. Jaga jarak, itu tetap. Kita seringkali tidak mau jaga jarak, karena kita rasa diri kuat, bukan? Hidup bersih, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saudara-saudara, marilah kita mewujudkan kerendahan kita dengan bergantung kepada Tuhan. Maka benar saya rasa Bapak Ibu Saudara, lagu dalam Kidung Jemaat 457, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau kuperlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Seharusnya kita menyanyikan ini dari waktu ke waktu. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Itu merupakan doa, pernyataan iman. Kita tak mungkin berjalan sendiri. Kita memerlukan Tuhan, bergantung pada Tuhan. Yang ketiga, ataupun bagian kedua, bagaimana caranya berdoa? Saudara yang dikasih Tuhan, tadi di atas saya menyebutkan tentang perintah, bahwa itu dituliskan dengan tanda waktu imperatif. Di dalam bahasa Yunani itu ada dua hal, Bapak Ibu, yaitu aorist imperatif, yang artinya sekali saja diperintahkan, dan ada yang berkaitan dengan present imperatif. Itu di sini yang ditulis di dalam bagian ini. Bertekunlah, ditulis dalam bentuk present imperatif. Artinya apa, saudara-saudara yang dikasih Tuhan? Artinya bahwa doa itu harus dilakukan terus-menerus. Menunjukkan ketaatan kita terhadap perintah Tuhan, tapi menunjukkan bahwa kita betul-betul memerlukan Tuhan dan bergantung pada Tuhan. Itu sebabnya dalam bagian ini disebut bertekunlah. Artinya saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita terus-menerus dengan tabah,
dan penuh dengan semangat perjuangan yang kuat bersama Tuhan untuk kita tetap berpaut dengan Tuhan, tidak menyerah, tidak bosan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah caranya kita berdoa. Berdoa terus menerus, berdoa tanpa menyerah. Saudara tahu lagu Amazing Grace, sangat besar anugerahmu, itu ditulis oleh John Newton. John Newton ini ketika dia lahir, mamanya berdoa supaya dia dipakai oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan. Tapi sayang Bapak Ibu Saudara, ketika John Newton berumur 7 tahun, mamanya meninggal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, 7 tahun dia berdoa, berhenti karena dia dipanggil Tuhan. Tapi tahukah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, meskipun mamanya telah meninggal, tetapi doanya tetap sampai di hadapan Tuhan. Karena tekun 17 tahun, dengan tekun melakukannya, tidak pernah menyerah. Sekalipun saudara-saudara John Newton akhirnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, karena tanpa bimbingan rohani, ia telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak tepat. Tapi pada akhirnya pada umur ke-28, Tuhan panggil dia. Dan dia menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang sangat terkenal, saudara-saudara. Dan dia menuliskan Amazing Grace karena Tuhan memberikan anugerah padanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bertekun. Kita terus berjuang, terus berdoa dan berdoa. Jadikan itu sebuah budaya dalam kehidupan kita. Jadikan itu sebuah budaya di dalam kehidupan bergemit. Dan gereja harus ada orang-orang yang mau bertekun terus di dalam doa. Gereja tidak boleh ada orang-orang yang hanya sekali berdoa dan kemudian melupakannya. Tapi gereja harus terus-menerus berdoa. Harus ada di dalam gereja ini orang yang mau berdoa. Sebagai perwujudan taat atas pimpinan Tuhan. Tidak mau hidup di dalam pemberontakan dosa. Sebagai perwujudan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Pulanglah dan berjuang bersama dalam kehidupan kita. Melalui doa. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, anggota keluarga yang ada di rumah, saya jemput kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman. Dan kali ini kita menyampaikan pengakuan iman gemit dalam bulan budaya ini. Kita bersama-sama berkata demikian. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang adalah Allah di atas kami, yang menciptakan langit dan bumi, serta segala sesuatu berpasang-pasangan, supaya bersekutu dan saling melengkapi, yang mengasuh dan memelihara kami seperti seorang ibu. Kami percaya kepada Yesus Kristus, anak tunggal Bapa, yang adalah Allah di antara kami, yang adalah terang dunia, yang benar-benar Allah dan benar-benar manusia, yang oleh Roh Kudus lahir seperti kami dari seorang perempuan, yang menjadi satu dengan kami dalam suka dan duka, yang mempersatukan kami dengan Allah, dengan sesama dan dengan alam kami. Ia memberikan kabar baik kepada orang miskin, memberi pembebasan kepada orang tertindas, menghukum para penindas, memberi penglihatan kepada orang buta, bergaul dengan orang-orang hina, mengampuni orang berdosa, memberkati anak-anak,
dan menjadikan perempuan dan laki-laki sebagai saksi-saksinya. Dalam Dia, pemerintahan Allah yang mendatangkan damai sejahtera menjadi nyata. Ia menderita demi kami dan untuk keselamatan kami. Ia ditolak oleh para penguasa yang lalim, ditangkap dan dihakimi dalam pengadilan yang tidak adil, yang disalibkan demi kami, mati dan dikuburkan seperti kami, yang telah bangkit pada hari Minggu dari antara orang mati sebagai sulung kami, naik ke sorga dan memegang segala kuasa di sorga dan di bumi, dan akan datang kembali sebagai hakim agung yang agung dalam kemuliaan. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Roh Pencipta dan Roh Pendamai, yang adalah Allah di dalam kami, yang bekerja bersama kami dan melalui roh kami, yang telah berbicara kepada leluhur dan pendahulu kami, yang berbicara juga kepada kami. Ia memanggil dan melengkapi kami untuk bersekutu, bersaksi, beribadah, melayani dan menata layani. Ia memberi hidup baru bagi kami, menumbuhkan iman, kasih dan pengharapan akan kebangkitan di langit yang baru dan bumi yang baru. Kami mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah oleh pekerjaan Roh Kudus. Kami mengaku bahwa gereja adalah rumah Allah. Yesus Kristus adalah tiang induk di dalam rumah itu. Kami mengaku bahwa dunia adalah ladang kerja Allah. Gereja diutus Allah untuk menghadirkan shalom Allah dalam dunia. Kami mengaku bahwa baptisan dan perjamuan kudus memeteraikan kami sebagai milik Allah. Dalam baptisan kudus, kami diterima sebagai anggota keluarga Allah. Perjamuan kudus adalah wujud persaudaraan kami dalam Kristus, bersama dengan mereka yang miskin dan menderita. Dalam pengucapan syukur kepada Allah, kami mau mengiring Yesus, hidup kudus dan benar, melayani sesama, bekerja dalam dunia, dan bertekun dalam doa. Datanglah ya Kristus. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, sebelum kita memberikan persembahan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, untuk semua orang yang telah kau tempatkan di sekeliling kami, dan segala hal yang telah kau berikan dalam kehidupan kami. Untuk itu, kami datang membawa segala persembahan kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, agar menjadi berkat dalam pelayanan-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berteduh, merendahkan diri kepada Tuhan dalam syafaat. Kita berdoa. Bapa yang kekal, di hari perhentian ini, Engkau telah memerintahkan kami untuk kami merindukan Engkau di dalam doa dan melalui doa. Karena kami sungguh-sungguh Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa yang seturut dengan kehendak-Mu selain kami datang kepadamu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Buatlah kami, ya Tuhan, handal dan dinamis, agar kami tetap boleh bertekun dalam pergumulan kehidupan kami, bersama dengan Engkau di dalam doa. Kami berdoa kepadamu, ya Tuhan, untuk semua gerakan yang dilakukan oleh masyarakat dan bangsa kami bagi menangani COVID-19, ya Tuhan. Tuhan, Engkau menolong kami, ya Bapa, menolong pemerintah kami, menolong orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengelola ini semua, supaya dalam hikmat dan kekuatan mereka boleh dipimpin oleh Tuhan. Kami berdoa, ya Tuhan, bagi para medis, perawat, TNI Polri,
bahkan ya Tuhan Pol PP, semua pihak yang menjadi garda terdepan saat ini, mereka yang rela mengorbankan hidup mereka, rela meninggalkan keluarga mereka, Tuhan adalah bersama dengan mereka dan kuatkan mereka. Kami mau berdoa kepadamu ya Tuhan, ya Allah kami, untuk keluarga kami di dalam Tuhan sebagai anggota tubuh Kristus yang telah terkapar oleh COVID-19. Besarkanlah hati mereka ya Tuhan, kuatkanlah mereka, arahkanlah pandangan mereka kepada Dikau, merendahkan diri kepada Dikau ya Tuhan, dan bertindaklah menurut kehendak-Mu atas diri mereka. Jikalau Engkau berkenan ya Tuhan, biarkanlah Engkau bersama-sama dengan diri mereka dalam pembaharuan akan seluruh organ mereka untuk menang terhadap COVID ini. Pulihkan dan sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Berkatilah keluarga mereka. Kami mendukung mereka dari tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi gerakan doa gemit, supaya ini menjadi gerakan yang kami hidupi dari hari ke hari. Bukan sekedar ketika COVID ini melanda dan ada pergumulan ya Bapa. Jadikanlah kami ya Tuhan gereja yang berdoa, gereja yang merendahkan diri, gereja yang mau taat kepada Dikau ya Tuhan. Bapa surgawi, semua orang yang merindukan pertolongan-Mu, ulurkanlah tangan-Mu ya Kristus. Lihatlah dan pandanglah hati kami yang sudah rindu untuk bersekutu bersama anggota tubuh-Mu di tempat ini ya Bapa. Berkumpul bersama memuji nama-Mu. Karena itu ya Tuhan, biarkanlah kiranya Engkau boleh meredahkan COVID-19 ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua pergumulan, persoalan ekonomi, sosial, politik, budaya yang tidak bisa berkembang sementara waktu dipending Tuhan. Pendidikan, Tuhan tolong untuk itu semua. Supaya kami tetap ya Bapa kuat menghadapi akan pergumulan seperti ini. Tuhan, terpujilah Engkau yang kami tahu tidak meninggalkan kami. Kami berdoa mempertaruhkan demi nama Tuhan Yesus Kristus sambil memohon ampun salah dosa kami kepadamu. Amin.
kerajaannya, kasihilah akan sesamamu. Jemaat kekasih Tuhan, anggota keluarga dimanapun juga berada, saya jemput kita sekalian berdiri untuk pulang dan menyatakan respon kita kepada Tuhan melalui bertekun dalam doa, menyebarkan benih kasih agar nama Tuhan senantiasa terpuji. Saudara-saudara, jangan gentar, tetapi haruslah tegar, karena perbuatan Tuhan yang besar mengalir dan menyebar dalam doa dan hidupmu. Sekarang, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya tangan Allah Sang Penyembuh itu menyertai kita sekalian. Kiranya kekuatan yang berlebih hidup dari Allah mengalir ke dalam setiap sel tubuh kita, ke dalam jiwa kita, untuk membersihkan dan memurnikan, memulihkan kita kepada kesempurnaan dan kedamaian dalam kasih Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, segenap warga Jemaat Gemit Kota Baru yang kami kasihi, melalui kesempatan ini perkenankanlah kami menyapa dan memberi salam hangat bagi Bapak Ibu jemaat sekalian. Kiranya hari ini menjadi hari yang penuh sukacita dalam aktivitas pelayanan, dalam rumah tangga masing-masing, dan juga dalam seluruh karya dan pelayanan yang berlangsung di sepanjang minggu ini. Melalui kesempatan ini, perkenankanlah kami Majelis Jemaat ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan di tengah-tengah persekutuan Jemaat Gemit Kota Baru. Yang pertama, sebagaimana SOP yang telah disampaikan terdahulu berkaitan dengan pelaksanaan ibadah rayon, ibadah rumah tangga, dan perkunjungan pastoral. Melalui kesempatan ini perlu kami sampaikan untuk mendapat perhatian kembali berkaitan dengan situasi konteks Kota Kupang akhir-akhir ini
di mana terjadi peningkatan pasien penderita corona yang dirawat di rumah sakit, maka melalui kesempatan ini Majelis Jemaat ingin menyampaikan dan meminta perhatian Bapak Ibu semua agar pelaksanaan ibadah rayon, ibadah rumah tangga dan perkunjungan pastoral yang telah direncanakan untuk dilaksanakan dalam waktu-waktu ini, sebaiknya pelaksanaannya ditunda, sekali lagi ditunda sampai akhir waktu yang ditetapkan kemudian. Semua ini dimaksudkan agar supaya kita dapat menjaga diri, membatasi pertemuan-pertemuan kita, dan dengan demikian kita selalu mawas diri untuk terus dapat merawat kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Hal yang kedua, melalui kesempatan ini juga Majelis Jemaat ingin menyampaikan berkaitan dengan pelaksanaan perjamuan kudus triwulan pertama yang tertunda beberapa waktu ini. Dalam rencana pelaksanaan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2020 yang akan datang, dan persiapan perjamuannya akan dilaksanakan dalam minggu sebelumnya. Kami sementara mempersiapkan teknis pelaksanaan untuk konteks pergumulan jemaat. Karena itu, Bapak Ibu umat Tuhan sekalian, kita saling menunggu untuk kita mempersiapkan semua teknis pelaksanaannya, baru kemudian disampaikan untuk dilaksanakan pada tanggal 1 Juni yang akan datang. Hal yang ketiga, berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan diakonia bagi jemaat terdampak COVID-19, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perlu kami sampaikan bahwa rencana pelayanan diakonia tersebut akan dilaksanakan pada akhir bulan Juli tahun 2020. Karena itu, melalui kesempatan ini, Majelis Jemaat menghimbau kepada segenap jemaat, bila ada anggota jemaat yang ingin membantu memberi donasi berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan tersebut, dapat disampaikan melalui Majelis Jemaat Rayon ataupun dapat melalui rekening dana rutin Gemit Kota Baru, sebagaimana yang kami sampaikan terdahulu melalui warta pelayanan mingguan. Dan hal yang terakhir, Bapak Ibu dan saudara-saudariku, melalui kesempatan ini kami terus menghimbau kepada segenap warga jemaat Kota Baru untuk kita tetap berada di dalam doa dan pujian bersama di beberapa malam penantian yang masih kita lalui ini, dengan penuh pengharapan kiranya kasih Tuhan tetap meliputi, menolong dan memampukan kita untuk bangkit dari segala kelemahan dan keterbatasan yang kita hadapi akhir-akhir ini. Tuhan menolong segenap umat-Nya, dan Tuhan memberkati segenap umat-Nya dalam karya hidup dan pelayanan masing-masing. Shalom, Tuhan memberkati.